Baik, perkenalkan nama saya Viniesa Pandi, NIM 1809010036. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dua penyakit yang disebabkan oleh virus dari famili Birnaviridae, yaitu infectious bursal disease dan infectious pancreas necrosis. Yang pertama, infectious bursal disease atau yang biasa disingkat virus IBD atau IBDV, merupakan virus dengan bentuk icosahedral dengan ukuran 55 nanometer, tidak beramplop, dikelilingi oleh kapsid protein, bergenom RNA rantai ganda, kemudian mengkodekan 110 poliprotein dengan mempunyai dua serotip, yaitu serotip 1 dan serotip 2 yang menginfeksi ayam, kalkun, bebek, ayam mutiara, serta burung unta. Umumnya menginfeksi ayam yang masih muda. Dapat menyebabkan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar jika menyerang peternakan unggas. Selain itu juga, virus ini menyerang ayam yang berusia 3-6 minggu yang pertumbuhan dari bursa fabriciusnya mencapai optimum, karena bursa fabricius sendiri merupakan target organ dari virus ini. Virus akan masuk melalui rute oral, bisa bersama makanan, mencapai usus, akan ditangkap oleh makrofag dan limfosit sebagai antigen presenting cell. Virus IBD akan terdeteksi setelah 11 jam pada folikel bursa fabricius dan sel B dan dapat menyebabkan viremia primer. Virus dapat masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan viremia sekunder. Selain itu juga virus dapat menginfeksi organ lain seperti ginjal dan jaringan otot dan akan menunjukkan gejala patognomonik dan kematian. Infeksi yang parah atau ganas dapat menyebabkan depresi sel limfoid pada folikel bursa fabricius, sehingga ukuran bursa fabricius mengecil dibanding dengan ukuran normal. Selain itu juga, bila tidak terjadi penyembuhan, maka akan menyebabkan hambatan produksi antibodi oleh sel B. Selain itu akan banyak sel makrofag dan heterofil yang mengalami nekrosis dan apoptosis, menyebabkan fungsi fagositosisnya itu menurun dan menyebabkan ayam yang terinfeksi virus IBD menjadi atau mengalami imunosupresif. Selain itu juga, virus ini akan menunjukkan gejala, namun gejala itu dipengaruhi oleh usia dari hostnya, kemudian strain virus dan juga Masa inkubasi dari virus ini 2-3 hari dan akan menunjukkan gejala seperti depresi, buru rontok, anoreksia, diare, dan kematian. Selain itu, dalam bentuk akut dapat menunjukkan gejala seperti edema, hemoragi, dan atrofi. Untuk diagnosanya itu dapat dilakukan dengan isolasi virus, deteksi antigen virus, real time RT-PCR, terus LAMP, dan juga uji serologi. Untuk kontrolnya itu dilakukan sanitasi secara berkala, terus memberantas vektor-vektor pembawa virus seperti nyamuk, tikus kecil, dan juga ulat makanan. Kemudian untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan vaksinasi. Kemudian kita lanjut pada penyakit yang kedua, yaitu infectious pancreas necrosis. Itu umumnya sudah diisolasi pada banyak ikan, tapi yang paling sering itu adalah ikan trout dan ikan salmon. Itu gejala yang ditimbulkan itu seperti gerakan abnormal, itu bisa lambat dan lemah, dan bisa cepat dan seperti panik. Ketika sudah hampir mati, hewan yang terinfeksi sudah hampir mati, akan menunjukkan gejala seperti tenang, kesulitan bernapas, dan kejang. Kemudian gejala lain itu seperti distensi abdomen,
Kemudian perdarahan di daerah ventral. Perdarahan kecil itu bisa pada hati dan limpa dan menyebabkan pucat. Kemudian dapat ditemukan lendir seperti susu di dalam lambung atau usus anterior. Faktor kemudian yang paling parah itu dapat menyebabkan kematian. Faktor yang menyebabkan kematian itu bisa karena kerentanan spesies, terus strain virus yang menginfeksi, keberadaan atau kepadatan populasi ikan, suhu air, dosis virus yang menginfeksi, kemudian rute infeksi, dan bisa juga karena stres dari hospes. Kemudian transmisi virus bisa dari induk ke keturunannya melalui telur. Untuk pencegahannya sendiri itu dapat dilakukan inkubasi telur bebas virus dari penyebaran dalam air yang tidak tercemar. Terus suhu air yang dingin juga dapat membantu menekan infektivitas dari virus atau penularan virus. Dan untuk pengobatannya sendiri tidak ada pengobatan yang efektif, namun dapat digunakan perawatan povidone iodine. Mungkin demikian hasil dari pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.